Pada tanggal 7 September tahun 2004, publik Indonesia dikejutkan oleh kabar wafatnya seorang tokoh penting dalam gerakan hak asasi manusia. Munir Said Thalib, seorang aktivis yang sejak era 1990-an dikenal vokal dalam mengungkap berbagai pelanggaran HAM, meninggal dunia di dalam pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA974 yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Amsterdam, Belanda. Kematian Munir bukan sekadar kabar duka biasa. Dalam waktu singkat, kepergiannya memunculkan rentetan pertanyaan, kecurigaan, dan tuntutan pengusutan secara menyeluruh. Saat itu, Munir sedang dalam perjalanan untuk melanjutkan studi magister bidang hukum humaniter di Universitas Utrecht. Namun, pesawat yang seharusnya membawanya menuju masa depan baru justru menjadi tempat kematiannya. Munir bukan sosok asing bagi banyak pihak. Ia lahir di Malang, Jawa Timur, pada tahun 1965. Semasa muda, ia menempuh pendidikan hukum di Universitas Brawijaya dan mulai aktif membela korban kekerasan politik di era Orde Baru. Karir advokasinya kian bersinar saat ia mendampingi keluarga korban tragedi tanggal 27 Juli tahun 1996 yang dikenal sebagai Kuda Tuli, peristiwa pengambilalihan kantor Partai Demokrasi Indonesia yang memicu bentrok berdarah. Setelah itu, Munir menjadi bagian penting dalam pembentukan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Bersama rekan-rekannya, ia mengadvokasi banyak kasus penculikan aktivis yang terjadi menjelang reformasi. Keterlibatannya dalam pengungkapan penculikan, kekerasan di Aceh, Papua, dan Timur Timur membuatnya kerap menerima intimidasi dan ancaman. Meski demikian, Munir tetap tak gentar. Hari itu, Munir terbang menggunakan tiket Garuda Indonesia yang dikabarkan dibantu pengurusannya oleh seorang pilot cadangan bernama Policarpus Budihari Priyanto. Dalam keterangan resmi maskapai, Policarpus seharusnya tidak bertugas dalam penerbangan itu. Namun ia berada di pesawat sebagai penumpang dengan status deadhead, istilah bagi kru pesawat yang berpindah lokasi tanpa jadwal terbang. Poli sempat duduk di kursi kelas bisnis bersama Munir pada perjalanan dari Jakarta ke Singapura. Setelah transit di Bandara Changi, Poli tidak melanjutkan penerbangan ke Amsterdam. Dari sinilah sejumlah dugaan bermula. Beberapa jam setelah pesawat lepas landas dari Singapura menuju Amsterdam, Munir mulai mengeluhkan sakit perut hebat, mual, dan berkeringat. Pramugari yang melihat kondisinya segera memberikan pertolongan. Ia lalu dipindahkan ke barisan kursi belakang agar bisa berbaring. 2 jam sebelum pesawat tiba di Belanda, Munir dinyatakan meninggal dunia. Petugas forensik Belanda yang melakukan otopsi menemukan konsentrasi arsenik dalam tubuhnya dalam dosis mematikan. Fakta inilah yang kemudian dikonfirmasi dalam laporan resmi pihak Belanda kepada pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kasus ini. Komnas HAM, LSM, dan berbagai organisasi internasional mendesak agar proses penyelidikan dilakukan secara transparan. Tidak sedikit pihak yang meyakini bahwa kematian Munir berkaitan dengan aktivitasnya sebagai pembela hak asasi manusia. Namun dalam tahap awal penyelidikan, kepastian mengenai siapa pelaku utama dan bagaimana racun arsenik bisa masuk dalam tubuh Munir masih samar. Proses pengungkapan menjadi sangat kompleks, terutama karena kejadiannya berlangsung di dalam penerbangan internasional. Setelah penyelidikan lebih lanjut, nama Policarpus menjadi sorotan utama. Bukti komunikasi menunjukkan adanya hubungan antara Policarpus dan seorang pejabat Badan Intelijen Negara, BIN. Tim pencari fakta independen mencatat bahwa Poli memperoleh surat tugas yang memungkinkan dirinya masuk ke kokpit dan area khusus maskapai. Dalam persidangan, jaksa penuntut menduga Poli menjadi salah satu perantara dalam rencana kejahatan tersebut. Namun, peran pasti pihak lain yang disebut-sebut berada di balik layar belum pernah terbukti secara hukum di pengadilan. Ini membuat kasus Munir menjadi salah satu misteri hukum terbesar di Indonesia. Pada Desember tahun 2005,
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 14 tahun penjara kepada Polikarpus karena terbukti bersalah dalam pembunuhan berencana. Namun putusan ini naik turun dalam proses banding dan kasasi. Poli sempat dibebaskan, lalu akhirnya Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara setelah peninjauan kembali pada 2008. Ia kemudian mendapatkan remisi hingga akhirnya bebas bersyarat. Meskipun vonis Poli menjadi titik terang, banyak pertanyaan lain yang belum terjawab. Tim pencari fakta independen sudah menyerahkan hasil penyelidikan kepada pemerintah. Namun sebagian dokumen dinyatakan hilang atau tidak bisa diakses publik. Beberapa organisasi masyarakat sipil menduga ada upaya pengaburan fakta. Suciwati, istri Munir, menempuh perjuangan panjang untuk memastikan kematian suaminya diusut tuntas. Ia tidak hanya menuntut keadilan bagi keluarganya, tapi juga menegaskan bahwa pembela HAM seharusnya dilindungi oleh negara. Bersama para pegiat Kontras dan Amnesty International, Suciwati terus menyuarakan perlunya komitmen pemerintah agar penyelidikan tidak berhenti pada satu orang terpidana. Ia menekankan bahwa hak atas kebenaran adalah bagian dari penghormatan terhadap korban pelanggaran HAM. Dalam berbagai wawancara, Suciwati sering mengatakan bahwa perjuangannya bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk memastikan peristiwa serupa tidak terulang pada aktivis lain. Kematian Munir juga menjadi perhatian dunia internasional. Pemerintah Belanda, tempat Munir seharusnya tiba untuk belajar, secara resmi meminta kejelasan proses hukum. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Special Rapporteur bidang kebebasan berekspresi juga menyoroti kasus ini. Beberapa laporan organisasi HAM menyebutkan bahwa kematian Munir menjadi simbol kerentanan pembela HAM di banyak negara berkembang. Berbagai media internasional, mulai dari The New York Times hingga BBC, meliput kasus ini dengan tajuk-tajuk yang mempertanyakan komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia. Di dalam negeri, kasus Munir berdampak luas. Masyarakat sipil semakin menyadari pentingnya mekanisme perlindungan terhadap orang-orang yang berani bersuara kritis. Kasus ini memicu lahirnya desakan agar Indonesia meratifikasi instrumen internasional yang menjamin hak atas keadilan dan perlindungan saksi. Bahkan, beberapa tahun setelah kematian Munir, gerakan masyarakat sipil untuk mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pembela HAM semakin menguat. Munir menjadi simbol dari perjuangan panjang untuk memastikan negara hadir dalam melindungi warganya yang berani bersuara. Namun, bukan hanya aspek hukum yang menjadi sorotan dalam kasus Munir. Terdapat dinamika sosial politik yang ikut berperan dalam membentuk bagaimana kasus ini dipersepsikan oleh masyarakat luas. Kematian Munir terjadi pada masa transisi demokrasi pasca reformasi, ketika harapan terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi negara sedang tinggi-tingginya. Banyak pihak melihat bahwa kasus ini menjadi semacam ujian bagi komitmen pemerintah dalam menegakkan prinsip-prinsip negara hukum. Sayangnya, hasilnya belum sepenuhnya memuaskan. Beberapa kalangan menilai ada hambatan struktural yang membuat pengusutan kasus ini tidak menyentuh akar persoalan secara menyeluruh. Salah satu tantangan besar dalam mengusut tuntas kematian Munir adalah hilangnya dokumen kunci yang semestinya bisa mengungkap keterkaitan pihak-pihak yang diduga terlibat. Laporan tim pencari fakta menyebutkan bahwa terdapat surat-surat penting yang tiba-tiba tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya ketika akan diserahkan kepada penegak hukum. Situasi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat sipil. Apakah benar ada pihak yang sengaja mengaburkan bukti, ataukah hanya kelalaian administratif semata? Meskipun belum ada jawaban pasti, hilangnya dokumen ini menambah lapisan misteri dan kecurigaan dalam kasus yang sudah rumit sejak awal. Meski demikian, semangat masyarakat sipil tidak pernah surut. Berbagai lembaga seperti Kontras, Imparsial, LBH Jakarta, hingga Amnesty International Indonesia secara konsisten mengawal kasus Munir. Mereka mengadakan diskusi publik, konferensi pers, dan kampanye sosial untuk menjaga agar isu ini tidak tenggelam. Bahkan, sejumlah seniman,
musisi, dan sineas turut ambil bagian dalam mengangkat kisah Munir melalui film dokumenter, mural jalanan, dan pertunjukan teater. Semua ini membuktikan bahwa perjuangan Munir telah menyentuh banyak lapisan masyarakat, bukan hanya kalangan aktivis. Kasus Munir pun menjadi referensi penting dalam dunia akademik. Di banyak kampus hukum dan studi politik, nama Munir disebut dalam konteks kebebasan sipil, integritas moral, dan risiko aktivisme di negara-negara yang sedang membangun demokrasinya. Munir dianggap sebagai figur yang menunjukkan bahwa satu suara bisa menjadi pemicu perubahan besar, tetapi juga bisa menjadi ancaman bagi sistem yang tidak siap menerima transparansi. Ia menjadi cermin tentang betapa mahalnya harga dari keberanian. Kini, generasi muda Indonesia mengenal Munir bukan hanya sebagai sosok korban. Ia menjadi simbol keberanian, contoh sederhana bagaimana seseorang bisa berjuang untuk banyak orang meski konsekuensinya berat. Dalam diskusi publik, seminar, dan dokumentasi, nama Munir sering muncul sebagai contoh bahwa idealisme kadang dibayar mahal. Tapi ia juga mengajarkan bahwa ketika seseorang berpegang pada prinsip, jejaknya akan abadi. Munir Said Thalib mungkin sudah tiada, tapi suara dan perjuangannya tidak pernah benar-benar mati. Ia telah menjadi simbol keberanian melawan ketidakadilan. Dalam sejarah Indonesia, namanya akan terus tertulis sebagai pengingat bahwa menyuarakan kebenaran kadang menuntut pengorbanan besar. Tapi juga sebagai bukti bahwa satu suara bisa menggema jauh melebihi hidup seseorang. Ia tidak memilih jalan yang mudah, tapi ia memilih jalan yang benar. Dan dari pilihan itulah, lahir inspirasi yang tak pernah padam.